Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sudah terbentuk di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 64 diantaranya telah menerima sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS. Meski begitu, Bupati Kediri Hadindi Tohimawan Pramana berpesan kepada tiap SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Kediri untuk menjaga keamanan pangan sebagaimana standar yang ditetapkan. Kabupaten Kediri secara keseluruhan, kata Mas Dito, mendapatkan kuota 150 SPPG. Upaya menjaga keamanan pangan bagi ribuan penerima makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Kediri kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat pengawasan dengan penerbitan sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS bagi para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai bukti keseriusan memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dan higienis. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh 64 SPPG dari total 70 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Acara ini berlangsung di Gedung Bagawan Tabari, menjadi momen penting dalam perjalanan program MBG yang digagas Bupati Hadindi Tohimawan Pramana. Hadirin kami hormati, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan penerbitan sertifikat Layak Hygiene Sanitasi bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Kediri dan penandatanganan komitmen SPPG. Bolehlah kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu ya rabbana wa lakal hamdu wa la syukru. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwali wal akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada para pemimpin kami, kepada para undangan hari ini, dan kepada masyarakat serta negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di sini dalam rangka penyerahan sertifikat SLHS dan penandatanganan komitmen. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bagi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan ini. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang kami hormati Dr. Ahmad Khotib, kami persilakan dan memberikan tepuk yang luar biasa. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan sertifikat layak higien dan sanitasi untuk SPPG di Kabupaten Kediri. Mas Bu dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wajib kami sampaikan bahwa di Kabupaten Kediri kita mendapatkan alokasi sebanyak 150 titik untuk SPPG yang akan melayani anak-anak sekolah dan juga ibu hamil, ibu balita dan balita di Kabupaten Kediri. Dan sampai dengan saat ini di Kabupaten Kediri sudah terbentuk 75 SPPG dan insya Allah semua hadir di tempat ini. Dan hari ini sudah kita terbitkan sebanyak 67 SLHS supaya bisa sebagai persyaratan untuk operasinya SPPG ke depan. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 82/1/4/2025 yang terbit pada tanggal 1 Oktober 2025 tentang percepatan penerbitan SLHS, maka Satgas Percepatan Bidang Kabupaten Kediri mengambil langkah untuk menerbitkan SLHS secara manual, tidak melalui proses. Tetapi untuk menjamin keamanan makanan, tetap kita lakukan pelatihan pinjaman makanan dan juga inspeksi kesehatan lingkungan sehingga memungkinkan untuk kita memberikan SLHS pada ini. Dan alhamdulillah akan terus berjalan dan hasil rekomendasi daripada tim yang jadi lintas OPD yang akan terus melakukan pendampingan dan juga sesuai dengan tugas kita melakukan monitoring dan evaluasi demi memastikan keamanan pangan untuk anak-anak kita. Demikian Mas Bupati, mohon arahan selanjutnya sekaligus nanti berkenan untuk menyerahkan secara simbolis SLHS untuk SPPG di Kabupaten Kediri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selamat kita bersama kita mendengarkan sambutan sekaligus juga arahan yang akan disampaikan oleh yang kami banggakan, yang terhormat Bupati Kediri Mas Hani Nito Himawan Rabana. Bupati menegaskan bahwa SLHS bukan sekedar formalitas administratif, melainkan bukti konkret bahwa proses penyediaan makanan di SPPG telah melalui pengawasan ketat, mulai dari tahap persiapan bahan baku hingga distribusi ke penerima manfaat. Dengan 70 SPPG aktif, program ini telah menciptakan lebih dari 2.500 lapangan kerja baru bagi warga lokal Kabupaten Kediri. Sebagian besar pekerja merupakan ibu rumah tangga yang kini berdaya secara ekonomi tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka. Lebih dari 136.000 penerima MBG telah mendapatkan makanan bergizi tanpa satupun kasus keracunan. Semua ini hasil kerja keras dalam menjaga kebersihan dan disiplin pada setiap proses, dari memasak, mengirim, membersihkan hingga penyajian.
Dengan standar kebersihan yang diterapkan secara menyeluruh, resiko keracunan makanan bisa ditekan hingga 0. Jika pengelolaan lalai sedikit saja, resikonya besar. Maka, pengawasan dan sertifikasi seperti SLHS ini menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi pada intinya, Bapak Ibu semua, saya nggak akan bicara panjang lebar. Total penerima, jadi saya tanya, berapa sih total penerima di Kabupaten Kediri hari ini? Sudah 136.000, betul ya Pak ya? 136.000 penerima, dengan total di data yang saya pegang, ini sudah ada 70, tapi yang beroperasi 57, berarti masih ada kurang lebih sekitar 13 yang belum beroperasi. Yang 13 ini ada hadir di sini atau enggak? Ada yang soalnya di penyerahan SLHS-nya ini 64 yang diserahkan, berarti kalau kita hitung yang belum beroperasi tapi sudah dapat SLHS itu ada selisih sekitar 7. Ya, betul ya? Saya boleh tahu dari SPPG mana itu yang belum beroperasi? SPPG mana Mas? Yang belakang, angkat tangan kayaknya barusan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya coba dari SPPG Kencong. Iya. Oh, kalau kencong kita lagi operasi. Selain dari kencong ada lagi? Karena ini ada 7 kalau di data saya selisihnya. Dari SPPG Dorogi Ploso. Ploso juga habis kencong, Ploso juga. Saya yakin dua-duanya cepat akan beroperasi. Habis kencong, Ploso. Terus yang sebelahnya dari ya, mohon izin saya dari SPPG Asmoro Bangun 2. Asmoro Bangun 2. Ya, besok operasional. Oh, besok operasional. Ya kalau Asmoro Bangun saya nggak tahu. Saya taruh sana aja. Bapak Ibu semua, saya titip. Ini program Bapak Presiden yang saya rasa kalau dikelola dengan baik dan benar, dengan baik dan benar itu bagaimana? Mulai dari bahan baku, mulai dari kualitas, mulai dari proses, itu betul-betul diawasi dengan baik. Saya yakin ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang baik. Satu, makan bergizi itu kan ibaratnya kan sesuatu yang membuat anak sekolah jadi bisa mungkin uangnya disimpan. Yang kedua, kalau memang sasarannya itu adalah anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu, itu yang saya minta juga bagi teman-teman SPPG ya. Coba dilihat, jangan hanya melihat dari segi bisnisnya, tapi harus dilihat dari segi sosialnya. Kalau orang yang mampu, kecenderungannya ya dia makan itu, dia bisa makan itu juga di rumah. Tapi kalau yang tidak mampu, dalam satu sekolah pasti ada 50% atau 60%, 70% yang mampu, sisanya kurang mampu atau itu coba diidentifikasi masing-masing SPPG. Biar apa? Biar jenengan itu sebagai mitra, satu secara program menjalankan program pemerintah, yang kedua bisa memberikan manfaat bagi jenengan nanti di akhirat. Yang ketiga juga jenengan juga bakal masih terlalu. Kalau nggak mungkin kan kalau berhubung semua juga jenengan mesti nggak ada yang mau jadi SPPG. Bapak Ibu semua, catatan pasti ada, tapi saya tidak akan berbagi sini. Dan alhamdulillah sejauh ini kita belum pernah mendengar dan nauzubillah misalnya jangan sampai terjadi tidak ada satu kasus keracunan ya. Alhamdulillah belum ada satu kasus, tidak ada satu kasus tidak ada satupun kasus keracunan dari total 57 SPPG yang sudah beroperasi, dan saya harap penambahan 13 SPPG yang akan segera beroperasi itu jangan sampai ada. Jadi nanti sampai targetnya 150 semuanya bisa berjalan dengan baik. Tantangannya sangat luar biasa karena apa yang panjenengan hadapi adalah makanan. Makanan itu kan akan dikonsumsi
Kadang saja satu makanan itu bisa cocok untuk 50 orang, tapi ada juga yang alergi, ada juga yang nggak cocok. Setiap orang punya beda-beda. Nah itu nanti perlu dicermati, tantangannya masih tidak sesederhana itu karena ini berkaitan dengan pasok makanan, bagaimana bahan baku, bagaimana kebersihan, kebersihan di dapur dan proses mulai kebersihan dapurnya, proses membersihkannya, proses masaknya, proses dari bahan baku yang ada, itu semua menjadi sangat krusial sekali. Dan saya yakin dengan semua sudah jauh lebih paham dibanding saya. Tapi saya titip 136.000 penerima yang sudah ada hari ini, semoga itu menjadi satu amal baik buat panjenengan semua. Yang saya doakan itu menjadi keberkahan bagi para SPPG atau mitra yang ada. Dan kalau memang sudah bagus dijaga, mempertahankan sesuatu yang sudah bagus itu jauh lebih sulit daripada menaikkan kelas. Dapurku, rasa dari makananku kurang, naikkan itu lebih mudah. Tapi menjaga sudah di atas itu jauh lebih berat. Tolong dijaga betul standarnya. Sampai hari ini alhamdulillah di saat kota kabupaten lain juga ada berita keracunan, apalagi 3 minggu yang lalu, ya kurang lebih 3-4 minggu yang lalu sempat ramai berita keracunan, satu daerah sampai 300 sampai 200, ada yang 100, ada yang 50. Itu kan hal yang kita tidak harapkan terjadi di Kabupaten Kediri. Akhirnya mana ya? Saya harapkan kasus keracunan tidak terjadi di Kabupaten Kediri, dan ini sudah dibuktikan dengan 136.000 penerima kita sanggup menjalankan, dan insya Allah ke depannya kita jalankan lebih baik lagi. Saya rasa demikian secara lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan penandatanganan komitmen SPPG kami undang kesediaannya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan juga beberapa mitra yang kami panggil dan persilakan dari SPPG Tanyakan, SPPG Cermin Grogol, SPPG Wonorejo Atas dan SPPG Asmor Bangun 1. Muncul silakan untuk main atas, silakan. Dan akan kita laksanakan penandatanganan komitmen SPPG antara Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan Ibu SPPG. Yang pertama adalah SPPG Banyakan. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Hadir di sekarang ini. Terima kasih. Akan melanjutkan dengan SPPG dari Cermin Grogol. Berikutnya dari Wonorejo Atas. Ya, dan berikutnya dari SPPG Asmor Bangun 1. Setelah ini akan kita lakukan sesi foto bersama kami dan juga kesediaan untuk bergabung bersama kami dari Depok dan juga kemudian kami persilakan untuk bisa naik ke atas stage.
hari ini menyerahkan 57 SLHS, sertifikat layak hygiene dan intinya adalah kebersihan yang sudah diperiksa oleh tim. Dari total 70 SPPG yang sudah terdaftar di kami, 67 yang menerima 64 yang menerima, 57 yang sudah beroperasi. Tadi ada 57 yang sudah beroperasi, ada 64 yang sudah kita berikan SLHS-nya. Jadi ada selisih kurang lebih 7 yang belum beroperasi tapi sudah kita kasih SLHS. Kenapa kok dikasih SLHS padahal belum beroperasi? Karena mereka besok sudah mulai beroperasi, malam ini sudah mulai masak. Jadi mulai besok sudah ada 64 dapur yang beroperasi, kurang 6 lagi. Targetnya total kuota kita diminta pemerintah pusat 150 SPPG. Jadi masih ada kurang lebih, kalau 70 masih ada 80 lagi yang harus dipersiapkan. Selama 70 ini juga kita harus lihat bagaimana kebersihan, bagaimana proses pengantaran, karena ini supply chain-nya panjang sekali. Mulai mereka dari masak, mengirimkan, membersihkan, menyiapkan, masak lagi, itu semua kalau tidak dikelola dengan baik, terutama kebersihannya, sangat rawan untuk terjadi keracunan. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 136.000 penerima, tidak ada yang keracunan dan kita berharap ini bisa kita terus pertahankan. Kalau penerima rata-rata per SPPG itu ada yang 2.500 sampai 3.000, terendah di angka 1.000 setahu saya. Masih aman. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib Mkes, memperkuat pernyataan Bupati dengan menjelaskan bahwa keberhasilan pengawasan ini ditopang oleh penerapan Standard Operating Procedure atau SOP yang ketat di setiap tahap. Memaparkan penerapan disiplin tinggi di tingkat operasional, ia menegaskan bahwa seluruh proses pengolahan diawasi ketat, termasuk dengan pemeriksaan laboratorium dan tes higienitas berkala. Kita pantau semua itu bagaimana penerapan SOP-nya, mulai dari pemilihan bahan, mulai dari penyimpanan, mulai dari pengolahan sampai distribusi, semuanya sudah menerapkan sesuai SOP yang dikarikan dari DJN. Bahkan menu pun sudah ditentukan dari atas. Jadi tiap hari SPPG tersebut memasak sesuai dengan jadwal menu yang sudah ada. Jadi serempak menunya untuk seluruh saya nggak bisa ngecek satu persatu karena itu otonomi gitu, tapi saya dapat info dari kewirnya bahwa masing-masing SPPG itu sudah punya jadwal menu untuk 1 bulan. Mulainya itu yang pasti tidak sama. Ada yang mulainya minggu ini, ada yang mulai minggu depan, ada yang sudah berjalan awal bulan, ada yang apa. Tidak mungkin serempak satu Kediri menunya. Diwajibkan untuk melakukan monitoring dan melakukan siap. Dan tentunya pengawasan 1 bulan tidak cukup, maka seluruh karyawan atau relawan di SPPG juga kita lakukan pelatihan penjamak makanan. Jadi mereka juga bertugas untuk mengawasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing terhadap proses penyediaan makanan yang diberi. Ada 57 SPPG yang beroperasi, alhamdulillah semuanya sesuai dengan standar yang diberi. Setiap SPPG apakah ada ahli gizinya begitu? Setiap SPPG ada kepala SPPG, ada ahli gizi, dan ada akuntan. Itu yang organnya BGN. Kemudian masing-masing SPPG merekrut karyawan ya dengan berbagai spesifik kerjaan yang ada di SPPG, mulai dari belanja, mulai dari penyimpanan, mulai dari pengolahan sampai packing, mereka semua ada. Dan rata-rata SPPG sekitar 48 sampai 50 pekerjaannya. Bisa dibayangkan 57 kali 50 sudah lebih dari 2.500 orang yang mendapatkan.
saya mau Sirajudin selaku mitra SPPG ya. Untuk acara SLHS ini ya memang penting kaitannya dengan keamanan pangan seperti itu. Jadi hendaknya memang sejak awal itu dapur layoutnya sudah sesuai dengan alur yang ada di Juknis BGN seperti itu. Terus terkait keamanan pangan sendiri itu juga tergantung di suppliernya juga ya. Supplier dan pensortiran terutama sangat penting itu pensortiran. Jadi ketika disortir barang itu wajib ada yang kena sortir, nggak boleh lolos semua. Itu harus ditekankan karena hal itu untuk mengantisipasi barang yang sudah rusak ataupun yang mambu seperti itu. Oleh persiapan menuju sertifikasi ini apa yang sudah disiapkan dari pihak? Persiapannya ya kita melengkapi IKL dulu ya, IKL inspeksi kesehatan lingkungan dari puskesmas seperti itu. Setelah itu terpenuhi baru uji lab, termasuk uji lab makanan, terus kualitas air yang dipakai masak, terus uji usap wadah makanan seperti itu. Setelah itu lolos, baru kita terbit SLHS-nya seperti itu. Untuk satu SPPG sendiri membawai berapa sekolah atau berapa siswa sih? Untuk saat ini maksimal masih 4.000 ya. Cuma biasanya teman-teman itu ya ngambil paling enggak ya 3.500, 3.300 seperti itu. Penerimaan manfaatnya itu sudah sekolahan dan juga B3. B3 itu ibu hamil, anak balita itu. Itu untuk usia berapa? Artinya semua kelas atau semua jenjang SMA, SMP atau seperti apa? Semua jenjang yang dalam cakupan radius maksimal 6 km dari lokasi ya seperti itu. Ketika nanti sudah lebih 6 km sudah bukan wilayahnya. SPPG bukan sekedar dapur umum, tetapi pusat tanggung jawab sosial yang memastikan setiap siswa mendapatkan makanan bergizi dan aman dikonsumsi. Program SPPG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Tim Liputan, Toho TV.